Saya berharap jangan sampai ada pikiran orang, oh ini orang-orang yang melaporkan Pak JK ini orang-orang pendukung Pak Jokowi dan pembenci Pak JK. Nggak ada gitu-gitu. Buktinya saya sebagai Ketua Umum kami Jokowi Gibran dan ini para pengurus, saya termasuk orang yang sering membaca kitab Injil. Saya sering baca. Bahkan kalau di Medan itu ada bibel.nd. ND itu nyanyi bahasa Batak itu. Saya baca. Memang saya tidak menemukan bahwa di dalam kitab Injil itu ada istilah mati syahid. Setahu saya nggak ada. Karena dalam beberapa firman di Alkitab justru saya melihat begini, kalau saya boleh menafsir. Hidup untuk Kristus, kematian adalah keberuntungan. Itu yang saya baca. Kemudian di situ bahwa dalam Injil diajarkan menjadi garam dan terang dunia. Jadi tidak ada di dalam Injil yang saya pahami ajakan untuk melakukan perlawanan, lalu kemudian orang yang berada di medan tempur karena membela ajaran agamanya menjadi syahid. Kalau kita merujuk pada sejarah perang salib dulu, ada kan perang salib? Nah, orang Islam berpandangan itu adalah syahid. Tapi bagi orang Kristen itu bukan bagian dari kekudusan, kira-kira begitu. Karena dalam Injil itu kudus, bahasa Arab sebenarnya itu Ruhul Qudus. Kudus itu bahasa Arab, artinya ruh yang suci, kesucian. Jadi bagi orang Islam, kalau dia mati dalam membela ajaran agama Allah atau agama Allah fisabilillah, maka dia mati dalam keadaan syahid. Orang yang syahid pun tidak wajib dimandikan, ya, dia langsung dimakamkan, begitu ya, Rik? Tapi bagi ajaran agama lain, menurut saya memang Pak JK agak kepleset ini. Karena memang ini menurut saya, karena saya belajar agama gitu. Bagi orang-orang yang belajar tentang Usuluddin, Fakultas Usuluddin atau program studi Usuluddin, ya, asal usul agama dan lain sebagainya, maka kita nggak bisa ini menyamakan, apalagi terkait dengan kematian seorang umat Islam dengan umat Nasrani. Nah, karena itu kalau ada laporan polisi hari ini terhadap Pak JK, atau saya lihat tadi postingan di beberapa YouTube, salah satunya dari pimpinan pusat GAMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, pimpinan pusat, itu mengkritik keras dan akan melaporkan Pak JK. Saya hanya berharap laporan terhadap Pak JK oleh teman-teman ini tidak merupakan politik balas dendam. Itu yang saya minta. Jangan sampai ada kesan karena Pak JK baru-baru ini bersuara dalam tanda kutip meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya tanpa proses peradilan agar kasus ini bisa selesai. Saya berharap jangan sampai ada persepsi ke sana. Saya berharap jangan sampai ada pikiran orang, oh ini orang-orang yang melaporkan Pak JK ini orang-orang pendukung Pak Jokowi dan pembenci Pak JK. Nggak ada gitu-gitu. Buktinya saya sebagai Ketua Umum kami Jokowi Gibran dan ini para pengurus, ini saudara ini sekarang bidang media juga di kami Jokowi Gibran, Sander juga sudah kasih tahu kemarin masuk, kita beragam agama juga, kita tidak ikut dalam orang yang melaporkan itu, tapi kita memberikan pendapat. Saya termasuk orang yang sering membaca kitab Injil. Saya memang tidak menemukan itu.
Nah, tapi yang saya memang agak kritis sedikit pernyataan dari Permadi atau Abu Janda. Nah, Abu Janda itu dia mempost salah satu firman surah tentang membunuh seseorang. Saya kira Abu Janda harus menjelaskan, karena dalam satu ayat ada asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya ayat itu. Tidak boleh dia ambil sepotong-sepotong. Makanya Abu Janda juga Anda jangan bilang seolah-olah terkesan Islam boleh membunuh orang lain lalu kemudian masuk Islam, lalu kemudian mati syahid. Itu sama dengan terorisme. Saya menegur juga Abu Janda. Karena Abu Janda ini juga menurut saya, kalau Anda tidak paham, yuk debat sama saya tentang agama. Ya, itu ada saya lihat postingannya, lihat nggak teman-teman semua? Dia posting, ya, bagaimana salah satu atau 3 firman di Al-Quran tentang bunuhlah, kira-kira begitu bunyinya, atau membenarkan membunuh orang lain. Dia posting lagi dari firman Tuhan di Alkitab tentang kasih sayang. Bahkan kalau ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu. Begitu juga sebaliknya. Lah ini menurut saya Abu Janda juga memotong. Saya pun sebagai orang Islam keberatan, boleh itu Abu Janda dilaporkan. Karena tidak ada ajaran agama yang boleh membunuh orang lain. Dan kita dianggap mati syahid. Kecuali, nah itu tadi, ada faktor-faktor yang menjadikan seseorang menjadi syuhada. Orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, jadi saya kira ini tentang Pak Yusuf Kalla, silakan berproses dan kita lihat. Saya hanya ingin mau katakan bahwa saya dengan kami Jokowi Gibrannya tidak pada posisi ikut melaporkan, tapi kami menyesalkan. Kalau kalian minta pendapat, itulah pendapat kami, bahwa memang Pak JK agak kepleset. Tentang motivasi Pak JK atau apapun saya kurang tahu. Ada yang bilang itu udah lama sebetulnya videonya, tapi baru saja dipost, saya nggak tahu kalau itu. Tapi yang pasti menurut saya Pak JK agak kepleset. Sekarang orang kaitkan tuh bahwa tahun 67 atau tahun 70-an Pak JK pernah diwawancarai oleh Andi F. Noya. Pada waktu itu beliau adalah Ketua HMI Cabang Makassar. Pak JK mengaku membakar hampir 11 gereja. Sekarang orang kaitkan, jangan-jangan Pak JK ini radikal gitu loh. Lah kan jadi jauh nih cerita ini. Padahal itu adalah tahun 70-an. Saya pun baru lahir tahun 71, Bos. Nah, jadi ini semua menjadi terkait. Padahal Pak JK seorang nasionalisme sejati. Tapi itulah barangkali dunia digital hari ini, di mana jejak digitalnya nggak bisa hilang. Nah, saya kira ini menjadi koreksi buat Pak JK agar mungkin ke depan Pak JK ya yang sekarang lebih giat lagi di bidang sosial kemanusiaan, tingkatkan lagi, Pak. Kalau bisa yang begini-begini ini, nah urusan Pak Jokowi ijazahnya biar urusan kami. Nah urusan Pilpres, Bapak 2029 nanti dukung lagi paslon yang lain, mereka datang ke rumah Bapak, kemudian minta pendapat dan arahan dari Bapak misalnya, boleh-boleh saja. Tunggu 2029. Maka kita pun menyesalkan kalau ada Saiful Mujani, seorang doktor, punya lembaga konsultan yang disebut dengan SMRC atau SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, bahwa dia mengajak bagaimana caranya kita bersama bersatu menjatuhkan, menurunkan Prabowo. Wah ini aneh lagi nih, seorang dokter yang katanya juga profesor sekarang berpikir seperti itu. Nah sekarang demo itu, saya nggak ngerti nih, mereka nggak mungkin nggak ngerti kalau mengatakan bahasa itu berpotensi pidana. Jadi jelas dong, kami bagian dari Jokowi Gibran, Pak Jokowi Gibran bagian dari Bapak Prabowo, dan saya juga pendukung Pak Prabowo. Maka kami meminta agar laporan terhadap Saiful Mujani dan kawan-kawan kalau ada yang berbau makar, proses. Agar kita tidak gaduh di negeri ini karena perspektif yang merusak tatanan berkebangsaan dan bernegara. Begitu. Cukup ya? Boleh, silakan.
Ya, silakan. Oke Bang, kemarin kan sempat Richard Lee menunda pemeriksaan dari laporan pencemaran nama baik Ibu Fitri dan Kenapa? kemarin Richard Lee menunda pemeriksaan Bang terkait laporannya Fit yang melakukan pencemaran nama baik di Indonesia dan Rotit itu menilai kalau Richard Lee ini patternnya selalu kayak gini, ada pemeriksaan lalu akhir dengan berbagai alasan gitu. Mungkin dari Abang sendiri Saya tegaskan bahwa Richard Lee posisinya saat ini adalah seorang tersangka dan ditahan. Saya sangat prihatin dengan kondisi dia hari ini, apalagi urusan agamanya dipertanyakan. Saya sebagai konsultan dari dokter detektif atau dokter Samira, saya akan katakan pada kesempatan ini bahwa dalam hal proses hukum yang dialami saudara Richard Lee itu jelas-jelas sangat profesional dan independen. Jadi tidak ada intervensi dari Polda Metro, dari Bareskrim Mabes Polri, tidak ada intervensi. Karena itu maka biarkan proses hukum berjalan apa adanya, mengalir, karena memang tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Adapun tentang Doktif yang diperiksa di Polres Jaksel sebagai tersangka, tentu ada alasan-alasan yang membolehkan untuk itu. Kalau dia ada alasan sakit atau alasan lain sehingga berhalangan untuk hadir diperiksa, sepanjang penyidik menilai bahwa itu pantas dan layak untuk dimaklumi sehingga dibolehkan untuk ditunda pemeriksaannya, apa salahnya? Tetapi kalau memang ke depan bahwa dianggap Doktif tidak kooperatif, tentulah penyidik akan punya pemahaman sendiri untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut. Kemudian tentang istri Doktif, istri Richard. Istri Richard juga namanya terbawa-bawa. Kalian jangan lupa ya, Kisruh Skincare ini sudah setahun lebih juga. Dan yang paling menurut saya menjadi perhatian adalah hari ini saling lapor. Doktif beritahu saya, Bang, itu laporan saya di Jawa Barat, di Polda Jabar, dengan di Polda Metro, termasuk juga Jaksel, itu sudah naik sidik. Terhadap siapa? Terhadap Richard Lee. Oh, banyak sekali. Iya, Bang. Kemudian beliau juga kemarin beritahu saya bahwa dia juga ingin mempush laporan ini agar segera bisa diproses. Saya sebenarnya sampaikan ke Doktif, Bu Dokter, barangkali cukuplah dulu yang sekarang ini diproses untuk Dr. Richard Lee, karena beban beliau sudah sangat berat, karena ancaman hukumannya pun berat. Tapi ya saya nggak bisa mengendalikan seorang Dokter Samira atau Doktif. Kalian tahu sendiri cara beliau, dan saya bahagiannya hanya sebagai konsultan. Tidak ada juga tanda tangan kuasa resmi yang saya terima, karena dia punya kuasa hukum sendiri, yaitu suaminya. Tapi sebagai konsultan, tentulah advice yang saya berikan adalah advice yang sifatnya persuasif, tidak konfrontatif, apalagi frontal. Begitu. Berarti menurut Abang langkahnya Doktif yang membuat laporan itu terhadap Richard Lee itu berlebihan atau gimana? Oh, saya tidak tahu itu. Enggak berlebihan dong kalau sepanjang ada dapat dibuktikan dua alat bukti yang bisa misalnya meyakinkan penyidik untuk dapat diterima menjadi sebuah LP, apa salahnya? Kalau perkaranya dianggap duduk, ya apa masalah? Ya, cuma saya memang mengatakan kalau bisa, ya disudahilah gaduh-gaduh ini. Maksudnya gaduh ini udahlah 1, 2, 3 aja, 1, 2 kasus saja udahlah sampai selesai. Kemarin kan sempat juga misalnya ini saya telepon adik saya Fitri Salhuteru, karena waktu itu saya lihat, waduh, postingannya udah ngeri-ngeri sedap. Saya membaca postingan orang ini berdua, postingan Fitri Salhuteru, waduh ngeri, postingan Doktif juga ngeri. Saya telepon, saya bilang, Fitri, apa ini? Saya bilang, Bang, ingatkan itu teman abang itu, klien abang itu, jangan begitu sama saya nggak pernah ganggu dia. Oh iya, ya udah nanti saya kasih tahu. Doktif juga saya kasih tahu. Tapi Doktif juga menganggap, bilang sama dia, Bang, jangan dia ganggu saya. Nah jadi ini medsos ini berat, bos. Saya hanya pada posisi
memberitahu. Kalau kedua belah pihak tidak ingin, saya ngeri loh. Ada yang sampai begini. Ini tangan, ketiak di sini, ada foto di sini. Udah ngeri-ngeri sedap. Dulu sebelum Nikita Mirzani masuk, saya gitu itu ada lemon yang ngomong, wah, sekolah muka saya bentuk entah apa-apa. Sekarang ada lebih begini, nempel di sini wajah orang. Selamat pagi, perkenalkan saya ini. Yuk, bayangin. Ini kan berani banget gitu. Yang sana juga gitu. Bilang ini, bilang itu, apa sih enaknya menurut saya? Jadi maksud saya Dr. Samira, saya dorong fokus ke kasus Richard Lee. Fitri fokus ke pekerjaan. Udahlah itu. Kalian dua-dua teman saya, adik saya. Baik-baikanlah kalian. Itu saran saya. Biar kasusnya satu persatu selesai. Ini kemarin Stella Shaukia juga diperiksa tuh. Yang mana mau diurusin? Bingung saya. Nah, tapi yang penting sekarang adalah bagaimana supaya dunia skincare ini jangan sampai melahirkan produk yang berbahaya buat masyarakat. Oke, cukup? Polda sendiri kan sendiri bilang adanya di TPPU. Apakah ini bisa dimasukkan? Ya, itu nanti dalam pengembangan. Kalau memang dianggap nanti uang itu mengalir, ya misalnya dibelanjakan ke A, ke B. Jadi uang yang didapat itu digunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi gini, money laundering itu begini, dikaburkan dia uang itu supaya nggak kelihatan jejaknya, kira-kira begitu. Itulah dia money laundering, pencucian. Nah, kalau memang misalnya dia terima, kalau Doktip kan bilang, bang ini lebih dari 150M ini bang, ini kesini digunakan kesini, itu nanti biar penyidik yang melakukan proses pengembangan. Ini kita kan di proses peradilan tingkat pertama kan tidak terbukti TPPU-nya, dibanding TPU terbukti, di kasasi terbukti, ya itulah 9 tahun. Nah sekarang ini kita gugat lagi tuh si Eza Gladys. Jadi kapan selesainya ini barang gitu. Jadi kalau saya aja sekarang begitu banyak kasus satu-satu pingin saya selesaikan, dan sudah selesai. Tinggal satu lagi dengan si kawan itu. Dan mudah-mudahan ini akan selesai dalam waktu dekat. Ingat ya, saya hari ini tidak beranggapan bermasalah dengan seseorang. Saya menganggap kasus saya sudah clear, tak perlu ada yang diributkan antara saya dengan dia. Toh saya dengan dia sudah sama-sama punya nama, punya reputasi, dan bekerja dengan tupoksi masing-masing. Oke, cukup? Apalagi? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.